Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Resti Agustriani selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Pauji dengan NPM 222191067 dari kelas B, jurusan Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai perkembangan peserta didik. Selaku calon guru pendidikan jasmani, kita harus mengetahui bagaimana proses perkembangan peserta didik ini terjadi atau berlangsung. Adapun tujuan mempelajari perkembangan peserta didik adalah yang pertama, agar mempunyai ataupun memperoleh ekspektasi yang nyata tentang peserta didik pada saat proses perkembangan berlangsung. Yang kedua adalah bagaimana guru ini dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat karena pengaruh yang diberikan kepada anak akan terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk membantu memahami dirinya sendiri sehingga peserta didik ini dapat berperilaku secara tepat karena nilai yang diberikan ataupun yang diterapkan oleh guru kepada anak akan sangat berpengaruh untuk membentuk kepribadian peserta didik. Selanjutnya adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan secara kuantitatif, artinya dapat diukur dan dapat terlihat jelas pada fisik manusia dengan bertambahnya ukuran, volume, tinggi badan, berat badan yang bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke asal. Nah, terjadinya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal, faktor dari dalam, yang termasuk adalah gen, hormon, dan gizi. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor dari luar. Bagaimana nutrisi yang diberikan kepada si anak, olahraga, dan pola hidupnya. Selanjutnya mengenai perkembangan, perkembangan adalah perubahan secara kualitatif pada individu yang dimana mengalami perubahan pada aspek motorik, keterampilannya, kognitif pengetahuannya, dan psikososial. Artinya bagaimana individu ini berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal lain terkait perkembangan adalah jangka waktunya. Dalam hal ini, perkembangan memiliki perbedaan jangka waktu dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini dapat terhenti pada usia tertentu, tetapi perkembangan akan terjadi secara terus-menerus, dapat dilihat namun cenderung tidak jelas. Seperti halnya pertumbuhan, perkembangan juga terjadi karena adanya dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal atau faktor dari dalam terdiri dari gen, hormon, dan kondisi psikologis. Yang kedua, faktor eksternal ataupun faktor dari luar, yaitu lingkungan tempat tinggalnya, kesehatannya, dan juga pendidikan yang diterapkan kepada peserta didik. Selanjutnya, untuk hubungan pertumbuhan dengan perkembangan, yang pertama, perkembangan tidak dapat dipisahkan ataupun tidak dapat terpisahkan dengan pertumbuhan. Yang kedua, perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. Dan yang ketiga, perkembangan terjadi bersamaan atau setelah terjadinya pertumbuhan. Nah, adapun prinsip perkembangan manusia menurut Elizabeth Bergener Hurlock. Yang pertama, melibatkan perubahan. Artinya adalah bahwa manusia tidak selalu dalam keadaan statis, tetapi akan selalu mengalami perubahan ataupun mengalami perubahan dari semenjak pertama pembuahan sampai seorang itu meninggal dunia. Yang kedua adalah perkembangan awal lebih kritis, artinya lingkungan tempat seseorang menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bawaannya. Yang ketiga adalah merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Bahwasanya perkembangan ini akan sangat dipengaruhi oleh proses
kematangannya, yaitu terbentuknya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada dirinya karena faktor genetik individu. Selanjutnya adalah pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan manusia, tentunya akan mengalami perkembangan menyebarkan ke seluruh tubuhnya dari atas kepala sampai bawah kaki. Selanjutnya adalah terdapat perbedaan individu. Terdapat perbedaan individu ini, walaupun pola perkembangan ini sama bagi semua anak, tetapi setiap anak akan mengikuti pola yang diramalkan dengan cara dan kecepatannya masing-masing. Yang terakhir adalah memiliki bahaya yang potensial, artinya pola perkembangan tidak selamanya berjalan dengan mulus, tetapi pada setiap usia akan mengandung ancaman ataupun bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Selanjutnya adalah fase perkembangan. Fase perkembangan adalah penahapan atau periode tentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai dengan ciri-ciri khusus ataupun pola-pola tingkah laku tertentu. Nah, ini dimulai pada saat di dalam janin atau pranatal, kemudian masa fase bayi, fase kanak-kanak, fase anak-anak akhir, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Fase perkembangan ini dipengaruhi oleh perubahan pada aspek motorik, kognitif, dan psikologis, dan psikososial. Selanjutnya adalah masa bayi dan anak kecil. Bayi dari lahir sampai umur 3 bulan awalnya mengandalkan sinyal menangis untuk memberikan tanda lapar, tidak nyaman, atau mengantuk. Setelah itu, kemampuan bahasa, koordinasi sensoriknya, dan motorik, dan sosial akan dibentuk oleh orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, orang tua harus mampu melakukan pendidikan dan eh, pendidikan kepada anak, bagaimana memberikan bahasa-bahasa yang sopan, santun, dan ramah tamah kepada anak, tidak berkata-kata kasar di depan anak, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu perkembangan si anak. Adapun cara memberikan stimulasi untuk mengoptimalkan perkembangannya yaitu sering memeluk dan meminang dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, masa prasekolah usia 5-6 tahun. Pada masa prasekolah ini, perkembangan si kecil mulai mengarah kepada perkembangan kemandirian dan sosialisasinya. Cara mengoptimalkannya pada usia ini yaitu minta si kecil menceritakan apa yang ia lakukan. Dengan ia ketika bicara, jika ia gagap, ajari anak bicara secara pelan-pelan. Awasi si kecil ketika mencoba hal-hal baru. Selanjutnya adalah masa awal sekolah. Usia 7-8 tahun. Anak pada usia ini akan mengalami peningkatan kemampuan berpikir, banyak ide baru, bisa membicarakan topik yang lebih rumit sampai mulai punya sahabat. Cara memberikan stimulasi yang baik pada masa awal sekolah adalah ajarkan mereka tentang norma-norma agama, norma bersosialisasi, dan cara berteman dengan baik. Tetapi kita selaku guru ataupun selaku orang tua harus tetap mengawasi perkembangan pengetahuan dan perilaku pada anak. Selanjutnya adalah fase remaja. Remaja ataupun adolesen adalah seseorang yang berada pada rentang usia 12 sampai 21 tahun. Nah, menurut Erik Erikson, salah seorang psikologi, menjelaskan bahwa remaja adalah seseorang yang berada pada usia 12 sampai 21 tahun yang mengalami ego identity dan social dysfunction. Nah,
Fase remaja. Fase remaja ataupun adolesen adalah seseorang yang berada pada rentang usia 12 sampai 21 tahun. Nah, pada masa ini remaja mengalami perkembangan. Yang pertama, berkembangnya sikap dependen kepada orang tua ke arah independen. Yang kedua, minat seksualitas. Dan yang ketiga, cenderung untuk merenung atau memperhatikan diri sendiri. Nilai-nilai estetika dan isu-isu moral. Pada usia ini juga remaja akan mengalami yang namanya pubertas, yaitu waktu ketika semua organ dari sistem tubuh menjadi matang. Seringkali pada usia remaja, remaja akan melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang positif ataupun yang negatif untuk meroleh keberbaktaan diri dan eksistensi dirinya. Bahkan cenderung tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya, sehingga seringkali terjadi tindakan-tindakan yang dilihat oleh lingkungan sebagai tindakan pemberontakan yang akan menimbulkan kenakalan remaja. Nah, adapun upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja. Yang pertama adalah memberikan fasilitas yang tepat bagi remaja dengan mengidentifikasi terlebih dahulu terkait hobi, kesukaan, dan bakat anak. Karena kita selaku guru ataupun selaku orang tua akan berhadapan langsung dengan si anak, maka kita harus mengetahui bagaimana hobi, kesukaan, dan bakat si anak agar didorong untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga dapat mendapatkan prestasi. Yang kedua adalah biarkan anak remaja mengenali konsekuensi. Artinya adalah remaja ini biarkan remaja ini melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi kita harus memberikan memberitahu kepada anak bahwa setiap tindakan itu ada akibatnya. Yang ketiga adalah membuat kesepakatan dengan anak. Bagaimana orang tua dan ataupun guru membuat kesepakatan antara orang tua, guru, dan anak membuat kesepakatan dengan baik gitu. Yang keempat adalah mengawasi pergaulannya. Bukan hanya untuk melarang bergaul dengan siapapun, tetapi lebih memberitahukan bagaimana berteman dengan baik atau memilah dan memilih pertemanan yang baik. Yang kelima adalah membekali anak dengan pendidikan agama yang baik. Karena setiap agama ini akan selalu mengajarkan kebaikan gitu. Dan akan selalu menjauhi larangannya yang bersifat negatif bagi si anak. Selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan, bahwa tugas perkembangan itu merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. Apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Tapi apabila gagal, akan menimbulkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Selanjutnya adalah peran sekolah nih, sangat penting untuk yang pertama untuk mencapai tugas perkembangan melalui kelompok sebaya. Yang kedua, mencapai perkembangan kemandirian pribadi. Dan yang ketiga, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang pertama, guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah. Bagaimana guru ini harus menjadi fasilitator dan juga motivator terhadap siswanya dan pengelola kelas yang baik. Yang kedua adalah guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan tentang kompetensi sebagai pendidik. Selanjutnya, nah, adapun 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Bagaimana kemampuan dan keterampilan guru untuk mengelola kelas, suasana pembelajaran dengan baik agar tercapainya tujuan pembelajaran
yang baik gitu. Yang kedua adalah kompetensi profesional, artinya bahwasanya kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas keguruan dengan cara yang tepat dan benar. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Ini berkaitan dengan karakteristik yang harus dimiliki oleh guru agar diteladani oleh peserta didik. Yang keempat adalah kompetensi sosialnya, bagaimana seorang guru ini dapat berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan dengan pendidik lainnya. Itulah yang harus dimiliki, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru. Selanjutnya adalah tugas-tugas guru. Yang pertama adalah mengembangkan bakat anak didik, dikarenakan orang yang paling ideal untuk mengenali bakat tersebut, karena memang guru ini setiap hari memantau perkembangan dan kemampuan anak di ruang belajar. Setelah mengembangkan bakat anak didik, hal yang harus dilakukan adalah melatih anak didik supaya menjadi ahli. Guru harus mampu mengetahui cara untuk memotivasi anak supaya tidak mudah menyerah dalam proses latihan tersebut. Keberhasilan anak sebagian juga ditentukan oleh latihan yang benar dan terus-menerus. Selanjutnya adalah mengevaluasi perkembangan anak didik. Dengan peran ini, guru dapat memantau perkembangan anak didik khusus bagi siswa yang dianggap memang belum mampu. Guru pun harus mengetahui solusi terbaik untuk mendongkrak kemampuannya. Selanjutnya adalah memberikan nasihat yang bijak. Anak didik bisa diibaratkan sebagai anak sendiri yang masih membutuhkan arahan dan bimbingan. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak, guru harus bisa menyampaikan nasihat-nasihat yang tepat dan bernilai moral. Selanjutnya adalah yang terakhir sebagai panutan yang bisa diteladani. Guru bukan hanya eh, guru bukan hanya eh, guru itu bukan hanya pandai menyampaikan teori-teori, tetapi juga harus bisa melakukan dalam kesehariannya. Dalam hal ini, guru berperan sebagai panutan yang bisa diteladani oleh anak didik. Anak didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.